Halo, assalamualaikum dulur, berjumpa lagi dengan saya Lia Menurut pripun kabar dulur, sehat kan? Mugi-mugi paling kesehatan. Yang request mau dibuatkan nugget ayam. Nah, ini caranya sangat mudah dan gampang, simple. Nah, bisa dilihat sangat crispy dan dalamnya itu empuk banget, kesukaan majikan kulur. Dan jangan lupa ditonton sampai selesai ya lur. Oke, lanjut. Ini saya menggunakan daging ayamnya sing kaiba. Kaiba itu bagian yang paha ayam sing wis enek tulangnya. Terus iki saya rendam dulu sampai nggak ada esnya ya lor. Iki sesuai selera, pakai seberapa. Kalau misalnya mau buat banyak itu bisa dikalikan ya resep ini. Oke, lanjut. Ini saya buang dulu bagian sing kulitnya. Jadi kulitnya itu dibuang seperti ini, terus langsung wae dipotong-potong sesuai selera. Nah, kalau bisa itu menggunakan daging sing paha ayam ya lor. Kalau misalnya dicampur dengan dada ayam juga bisa, tapi banyak yang pahanya kalau bisa ya lor ya. Kalau semua dada ayam itu menurut saya itu terlalu ke apa ya, lembek loh, kurang terlalu keset padet piye ya, kurang piye ngono lho maksudnya, wis pokoknya ngono kuwi lur ya. Oke, lanjut. Setelah dipotong-potong terus iki bisa dicuci bersih lalu ditiriskan dulu. Sambil ditiriskan ini bumbunya saya pakai bawang putih cincang. Nah, bawang putih iki saya cincang dulu, iki nanti saya chopper barengan ben roto lur. Jadi harus dicincang dulu ben halus iku merata menyatu di apa jenenge di daging ayam iki mau. Oke, lanjut. Dan setelah itu bisa dichopper atau di blender terserah ya. Nah, ini saya masukkan dulu ayamnya, terus ada bawang putih iki mau, bawang putih cincang. Oke, lanjut dimasukkan. Dan setelah itu bumbunya ini pakai ada gula, terus ditambahkan dengan garam dan juga penyedap rasa atau kaldu ayam atau kaldu jamur juga bisa. Nah, aku ini pakai sedikit kaifen ya. Oke, lanjut. Dan setelah itu tambah nih minyak, sedikit saja minyaknya. Minyakku cuma sedikit, kayak sekitar 1 sendok tean lah minyak ya, minyak goreng. Terus ini dicopot dulu seperti ini. Dan setelah itu ini bisa dibuka. Nah, ini choppernya bumbunya dulu, dan setelah itu baru masukkan pertepungannya ya lur ya. Oke, lanjut. Dan setelah itu saya menggunakan iki 1 butir telur yang bagian putihnya saja. Nanti yang bagian kuningnya buat goreng ya. Nah, ini yang bagian putihnya saja dimasukkan, dan yang bagian kuningnya jangan dibuang dan jangan dimasak. Ini nanti masih berguna buat goreng. Oke, lanjut. Dan tepungnya saya menggunakan tepung tapioka. Tepung tapioka bahasa nih Hongkong adalah mu shifen ya lor ya. Dan setelah itu ini adalah tangmin atau tepung gandum. Nah, seperti ini, tepung gandum kalau nggak salah ya. Tepung gandum, pokoknya bisa dilihat di Google lah. Oke, lanjut. Tangmin nih kita pakai satu, jadi ki 1 sendok tepung tangmin, 1 sendok tepung tapioka atau mushifen. Oke, dan setelah itu bisa di blender, dicopper lagi seperti ini, dicopper sebentar karena biasanya iku apa jenis tepung iku ning dhuwur lur. Setelah dicopper itu biasanya ini duri kita chopper dulu sebentar, dan setelah itu dibuka. Dan setelah dibuka iki diratakan lagi, dicopper lagi gitu ya lor ya. Soalnya iki chopper iki rada gede lor. Iki biasanya iki aku nggaweni 2, kali ini buatnya cuma 1 karena pingin gawe konten ya lor ya. Ada yang request mbak yang request dibuatkan nugget gitu ya. Iki resep ala resep saya. Oke, lanjut. Dan setelah itu masukkan merica bubuk secukupnya. Nah, merica bubuknya dimasukkan waktu tadi bareng bumbu ya kena, terakhir ini ya kena sesuai selera. Oke, dicoper lagi. Kalau sudah merata seperti ini berarti wes ya lor ya, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Iki diambil dulu. Nah, seperti ini. Terus iki bisa langsung dikukus menggunakan apa jenenge tempat apa ya, wadah ngono kae yo kena. Kalau misalnya dicetak seperti saya juga bisa. Nah, ambil plastik segitiga yang buat kue kae. Nah, iki masukkan iki adonane di sini. Daging ayam itu mau dimasukkan di sini, dan setelah itu bisa dibentuk ya sesuai selera. Kalau misalnya sampean nggak punya plastik seperti ini atau nggak pingin ribet, itu langsung wae di steam di ngene iki, di apa jenenge, di wadah apa sih jenenge ngene iki, aku lali tok, loyang yo. Biasa ya lur ya, saya tuh selalu lupa kadang waktu ngedit iki penyebutannya apa-apa lali aku. Nah, iki saya bentuk seperti ini ya lur ya, ben koyo seperti beli nugget yang di luar ngono kae lur ya. Nah, hasilnya ben apik. Kalau semisale nggak ada plastik ini, langsung disetim di loyang, dan setelah sudah matang itu bisa dipotong lalu digoreng gitu ya. Kalau aku tak
gawe bentuk-bentuk ya wis pokoknya sepenting ini ya lur ya, memang bentuknya iki sik rada terlalu koyo elek pokoknya kayak ngene iki. Dan setelah itu ini ambil sendok sama air ya lur, air mateng ngono kae, tapi sing biasa sing adem, ndak maksudnya nggak panas ya, pokoknya air biasa dicelupkan sendoknya. Dan setelah itu dirata-ratakan seperti ini. Terus iki bisa dibentuk-bentuk sesuai selera ya, kayak bentuknya nugget lah, bentuk nugget iki yo wis ngene iki ya lur ya, sepenting ndak ketok ndure kuwi kayak opo kuwi lur ya, wis aja berpikir sing elek ya Oke lanjut, pokoknya lakukan sampai selesai. Jadi iki satu paha ayamnya dadine oke. Nah iki majikanku lebih suka buatanku sendiri, jadi iki enak lor ya wis, kok dilem kok anu yus, pokoknya intinya lek majikanku seneng ya tak gawe konten lor. Dan ini hasilnya iki anti gagal, rasanya enak, luar crispy, dalamnya iku empuk ono lor ya. Kenapa bosku iku suka banget saya buat sendiri seperti ini? Jadi ini kalau beli di luar iku ada bahan pengawetnya. Sebenarnya beli di luar iku ada lur, di Kaibo iku juga ada sing belum digoreng. Iku bosku ki nesu lek aku tuku kuwi, soalnya anak bosku iku anak-anaknya semuanya suka banget sama nugget ya lur yo. Terus biasanya kalau tuku seperti itu bosku ki nesu karena jarene anak bahan pengawet sing ora sehat sing ini. Nah lebih baik buat sendiri. Dan ini tuh kalau ditaruh di freezer iku bisa tahan lama lur. Aku biasanya nggak iki wakeh karena kali ini saya apa jenenge lagi ada waktu, terus iki di rumah adanya cuma ada satu paha ayam ya wis kita kayak ini konten. Kalau misalnya sampean buat rada oke bisa dikalikan resepnya ini ya. Nah iki tak cedak seperti ini. Jadi ini ada 20 atau 21 kemudian tadi ini ya. Nah seperti ini lor. Oke, setelah itu dirata-ratakan, pokoknya sendoknya harus dicelupkan ke air ya lor. Kalau nggak dicelupkan ya nanti kelet no loh. Terus ini bisa dibentuk-bentuk kok bulat atau kok ngini ngono, terserah. Tapi kalau semisalnya langsung disetim di loyang ini terus dipotong iku koyo nuggetnya kurang apa ya, kayak kurang apik ngono lor. Jadi ini kayak beli di luar kan tidak kotak ngono ya. Kalau semisalnya di apa jenis di stem di loyang terus dipotong kan malah kotak. Nah tapi kalau sepenting rasane ya, tapi ki kadang yo rewel anak majikanku yo ben podo koyo nugget lek tuku nang jobo. Jadi pertama aku buat ini jarene dikirane ki tuku kok enak banget no. Ya wis ngono kuwi lah. Pokoknya kalau majikan suka iki wis seneng banget aku gawe-gawe lur. Oke lanjut. Dan setelah itu ki bisa disetim. Aku setimnya menggunakan setiam listrik ini karena kan ada 2 loyang. Iki disetim selama 10 menit ya. Kalau menggunakan kompor itu apinya sedang. Dan setelah itu iki adalah tepung roti seperti ini. Saya belinya di toko Indonesia lor. Kalau misalnya pakai tepung roti juga bisa, kalau nggak pakai ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi lebih enak crispy gawe tepung iki loh, tepung roti ngene iki ya. Oke, tepung kandir bener apa ora? Oke lanjut. Terus iki adonane basah, celupane iki saya menggunakan tepung terigu sing pro tinggi sing buat roti ya lur ya. Nah mereknya sesuai selera saja. Kalau pakai merek Indonesia pakai yang cakra kembar. Dan ini saya pakainya itu 3 sendok makan ya lur ya. Dan setelah itu saya tambahkan dengan merica bubuk, lalu tambahkan dengan penyedap, lalu tambahnya tepung maizena 1 sendok makan, terus ditambahnya juga dengan kuning telur. Nah kenapa harus tambahnya tepung maizena mbak? Supaya iku ben lebih ke crispy, renyah iku mantap gitu loh lor ya. Dan setelah itu tambahkan air secukupnya. Nah air itu bisa dilihat, bisa dikira-kira, ini tidak ada ukuran karena ini tergantung ya sama bikinnya seberapa gitu. Terus ini diaduk-aduk sampai kental. Ini teksturnya itu juga nggak terlalu kental banget, juga tidak terlalu cuer gitu ya, sedengan, bisa dilihat seperti ini lor. Kalau angel ngaduin gawe sendok bisa pakai ini aduan seperti ini. Oke, teksturnya seperti ini ki sudah ya lor, sisihkan dulu. Dan setelah 10 menit kemudian jadi ini wis mateng. Nah ketedelan persis nggak seperti beli di luar, bentuknya ya kurang lebih seperti inilah ya lor ya. Oke lanjut, iki ditunggu dulu sampai dingin. Kalau sudah dingin ini nanti bisa digoreng ya.
Nah ini sudah dingin, kita tunggu sekitar 10-an menit wis adem lur. Nah hasilnya seperti ini delok lur. Nah ini langsung digoreng sama tepung saja, nggak dibaluri dengan tepung roti kuwi mau juga kena lur, sesuai selera saja ya lur ya. Oke lanjut, ini saya ambil dulu seperti ini, dan ini sudah siap semuanya kita tepung roti ini. Nah pakai secukupnya, kalau kurang nanti bisa ditambahkan. Pokoknya ini gulung-gulung ya. Oke lanjut, dan setelah itu ini tadi adonan basahnya yang wis diracik mau pakai kuning telur. Nah ini terus dicelupkan dulu. Caranya ya seperti ini, dicelupkan, setelah dicelupkan ditaruh di tepung rotinya ya pokoknya ini lur ya. Dan ini tuh bisa nggak digoreng semuanya, kalau aku nanti saya taruh di freezer lur, di dadekne frozen ngono kae ku juga bisa. Kalau bisa sampean gawe niki sing rada akeh lur, bisa ditaruh di kulkas ya lur ya. Kalau semisal pengen makan tinggal ambil, tinggal digoreng saja gitu. Oke lanjut lur, iki saya balur-baluri seperti ini. Dan setelah itu sisihkan. Pokoknya ini simpel banget. Selamat mencoba, kalian harus coba resep saya ini, karena ini resepnya adalah resep dari saya sendiri lor. Ini tidak tidak sama, mungkin ada di YouTube kan beda yo resepnya kok ngene gitu kan. Mungkin setiap pembuatan nugget itu beda-beda, tapi kalau aku caranya seperti ini, dan alhamdulillah majikanku sangat suka banget. Pokoknya iki enak, dan ini tuh bisa buat dijualan ya. Semisalnya di rumah di Indonesia iku bisa lolor dijual di frozen, di dadek ning ngono kae bisa, karena nugget itu ya termasuk rada larang deh kalau di Indonesia belinya yo. Jadi bisa buat sendiri nugget ini itu tanpa pengawet, dan juga pokoknya nugget sing sehat lah lor yo. Jarine bosku sing ngono kuwi, pokoknya tanpa pengawet. Dan ini kalau ditaruh di freezer bisa tahan sampai 1 bulan ya kalau ditaruh di freezer gitu. Oke lanjut, iki sudah semuanya jadinya segini, tapi ini nanti saya goreng cuma separuh saja karena buat majikanku makan siang, karena saya tidak makan siang hari ini. Oke lanjut, terus apa bijine iki saya taruh di sini. Nah aku biasanya iki kalau sahur juga goreng ini lho ya. Kadang buka puasa gitu ki aku goreng ini terus disambel sambel bawang, wis mantep banget. Nah iki saya taruh di freezer dulu, di es di apa jenis frozen nih ngono lho maksudnya iki. Nah seperti ini taruh di freezer, ini buat sahur, tanggo sahur engko bengi lor. Oke lanjut, dan ini siang hari masaknya kanggo majikan. Oke, pertama minyak itu panas tapi jangan terlalu panas banget, dan jangan lupa apinya menggunakan api sedang. Apinya jangan kecil, jangan terlalu besar. Pokoknya apinya api sedang, digoreng sampai kecoklat-coklatan gitu. Dan ini minyak iki rada oke yo, tapi yo ndak terlalu wakeh banget, ndak terlalu nyolup toh. Dan ini bisa dibolak-balik. Terus iki minyaknya itu masih bening lor, ini nanti hasilnya iku biasanya iku tak gawe masak neh, tak nggih goreng-goreng, jadi tak dewek nih, ndak sekali langsung dibuang gitu yo, enggak lah lor yo, minyak aduh mahal kalau di Hongkong yo. Terus iki biasanya tak saring tuh sik resik bening banget, terus iki bisa dipakai lagi minyaknya. Jadi pokoknya intinya ngono kuwi yo lor yo. Dan yang mau request pokoknya bisa komen lah lor yo, masa iki mbak apa neh ngono lor. Jadi ki kalau semisal saya bisa yo tak gawe ini konten. Pertama kadang ki ada yang request apa ngono, sebenarnya aku belum bisa, jadi aku belajar dulu di sini, tak belajar. Dan setelah resepnya pas, terus tak coba nih majikanku jadinya oke enak, baru tak gawe ini konten gitu ya. Nah wis pokoknya iki wis mateng lho, kecoklat-coklatan aja terlalu lama nanti gosong. Dan iki hasilnya renyah tahan lama. Pokoknya iki jan renyah tahan lama lor. Pokoknya dicoba ya, semoga suka ya lor ya. Kakek ngomong kok Mbak Lia akan ngomong gak video meneng ae ngono. Ya wis pokoknya ngono ki lor ya. Iki sudah siap dihidangkan kanggo majikan. Wis ngene iki. Cobaan dhewe. Ya wis tak meneng elek lor. Wis meneng. Enggak, aku kadangnya aneh. Wong ada sing komen Mbak Lia kakek ngomong gak video ini, tapi ada sing ngomong aku suka sampean ngomong ya sembuh lur ya. Pokoknya ngene iki delok hasilnya iki tak coba dipotong delok renyah. Nah, krungu ora lur. Ya pokoknya crispy ngene iki ya.
delan luar crispy dalamnya empuk. Wes matur suwun, dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu ya lor, di like, komen dan juga share. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di next video selanjutnya. Matur suwun, bye.